Kali ini kita akan membahas buku paket tematik tema 1 subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, apakah kalian sudah siap? Jika sudah, kita langsung bahas ya. Tujuan pembelajaran di video ini yang pertama, mengetahui berbagai perbedaan. Yang kedua, menceritakan kegemaran dan cara menghargai perbedaan kegemaran, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia, menjumlahkan bilangan dengan tanpa teknik menyimpan, menjumlahkan bilangan dengan teknik menyimpan, mengurangkan bilangan tanpa teknik menyimpan, pengurangan bilangan dengan teknik menyimpan, dan mengenal gerakan tangan menarik kupu-kupu. Nah, di sini ada judul bacaan yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Nah, sekarang perhatikan gambar Udin berikut. Nah, sudah diperhatikan? Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, jadi di sini perubahan yang dialami Udin sejak bayi hingga saat ini adalah apa? Yaitu saat bayi kita belum bisa melangkah, lalu kita tumbuh dan kita bisa merangkak. Nah, semakin lama kita bertumbuh, kita bisa berjalan. Nah, perhatikan gambar kedua ini. Nah, sekarang apakah kamu dapat menemukan perbedaan yang dialami Udin berdasarkan gambar ini? Ya, perubahannya apa? Yaitu waktu kecil kita hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Nah, saat kita tumbuh dewasa, kebutuhan makan bertambah dan kita bisa makan sendiri. Nah, sekarang di sini apakah masih ada yang disuapin? Kalau masih berarti masih kecil, ya kan? Belum kelas 3. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Nah, di situ Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat. Edo dengan mudah dapat memegang botol minum yang lebih berat dari botol susu. Nah, gambarnya ada di belakangnya ya. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. Yang pertama, lakukan gerakan kuat seperti orang sedang mendorong meja. Lalu yang kedua, lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Nah, dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Sekarang mari kita mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Nah, gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban.
Lalu gerakan yang kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan yang turun. Gerakan yang ketiga. Gerakan ketiga ini merentangkan kedua tangan ke samping, lalu membengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat, gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Lalu gerakan kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan 6 adalah bertepuk tangan. Nah, tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan yang terakhir adalah 10 jari. Badan kita akan mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan 10. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Nah, di sini contoh penjumlahan tanpa ya. Di sini tanpa teknik menyimpan, jadinya belum menyimpan. Ada 2653 ditambah 3302. Hasilnya yaitu 5955. Nah, kita menjumlahkannya dari yang satuan dulu. Setelah itu kita ke puluhan. Setelah ke puluhan, ke ratusan, setelah ratusan yang ribuan, yang terakhir yang paling depan. Oke. Nah, sekarang kita akan mengerjakan latihan ini bersama-sama. Nomor 1 ada 1693 ditambah 5204. Nah, yang pertama kita jumlahkan adalah yang satuan. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Lalu kita jumlahkan yang puluhan. 9 tambah 0. 9 tambah 0 berapa? 9 ya. Lalu kita jumlahkan yang ratusan. Ada 6 ditambah 2. Berapa 6 ditambah 2 anak-anak? 8. Pintar. Lalu setelah itu yang ribuan. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6897. Yang nomor 2. Kita menjumlahkannya dari yang mana dulu? Yang satuan dulu, dari yang belakang. Di situ satuannya ada 5 ditambah 2. Berapa? 5 ditambah 2? 7. Ya, lalu setelah itu 2 ditambah 0 berapa? Ada 2. Kita jumlahkan yang ratusan. Ada 0 ditambah 1 yaitu berapa 0 ditambah 1? 1. Ya. Lalu yang ribuannya paling depan 4 ditambah 1 5 ya. Lalu nomor 3. Ingat yang dijumlahkan pertama kali adalah yang paling belakang. Oke, yang paling belakang. Yang satuannya di situ ada 3 ditambah 2. Berapa 3 ditambah 2? 5 ya. Lalu kita maju yang ke puluhan. Puluhannya ada 4 dan 0. Nah, 4 dan 0 dijumlahkan. Berapa 4 ditambah 0? Yaitu 4. Lalu ratusannya kita jumlahkan. 1 ditambah 6. Berapa 1 ditambah 6? Yaitu 7. Dan yang terakhir ribuannya.
ribuannya yang paling depan. 7 ditambah 1 berapa? 7 ditambah 1 8. Ya, pintar. Nah, di sini ada contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Oke. Nah, yang pertama kita jumlahkan dulu satuannya. Satuannya itu yang letaknya paling belakang, ada 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu maju ke yang puluhan. Puluhannya ada 0 juga. 0 ditambah 0 yaitu 0. Nah, selanjutnya ada 2 ditambah 9. Nah, 2 ditambah 9 berapa? 2 tambah 9 yaitu 11. Nah, 11-nya ini jangan kalian tulis langsung di bawahnya, tetapi puluhannya diletakkan di depannya sini dan satuannya ditaruh di bawahnya. Oke. Setelah itu dijumlahkan. 1 ditambah 1 ditambah 2 berapa? 1 ditambah 1 2. Nah, 2 ditambah 2 yaitu 4. Jadi 1200 ditambah 2900 hasilnya 4100. Begitu ya teknik menyimpan. Nah, kita akan menyelesaikan penjumlahan menyimpan di sini. Oke, kalian siap? Perhatikan dulu. Sekarang 5 ditambah 8 berapa ya? 5 ditambah 8 berapa? 5 tambah 8 yaitu 13. Ingat, puluhannya kita taruh di atas sampingnya sini. Oke. Lalu satuannya kita tulis di bawahnya. Set. Paham? Nah, setelah itu kita jumlahkan. 1 ditambah 6 ditambah 0 berapa? 1 tambah 6 7 ya. 7 tambah 0 7. Lalu lanjut, 4 ditambah 2 4 tambah 2 hasilnya 6. Dan yang terakhir 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi hasilnya yaitu 5673. Lalu yang nomor 2. Di sini ada, kita jumlahkan dulu yang paling belakang, yang satuannya. Oke. 0 ditambah 9 berapa? 0 ditambah 9 yaitu 9. Ya, kita jumlahkan lagi depannya yaitu puluhannya. Puluhannya ada 3 ditambah 1 berapa? 3 ditambah 1 yaitu 4. Nah, selanjutnya 7 ditambah 4 berapa ya? 7 ditambah 4 7 ditambah 4 yaitu 11. Ingat, yang puluhan kita tulis di samping atasnya dan yang satuan kita tulis di bawahnya. Oke. Lagi kita jumlahkan, berarti 1 ditambah 5 ditambah 2 berapa? 1 tambah 5 6. 6 tambah 2 yaitu 8. Berarti hasilnya 8149. Yang nomor 3, kita jumlahkan yang satuannya dulu. Oke, satuan yang paling belakang ada 9 ditambah 3. Nah, 9 ditambah 3 itu berapa? Ya, yaitu adalah 12. Ingat, puluhan kita tulis di atasnya, sampingnya, dan yang satuan tulis di bawahnya. Oke. Nah, sekarang dijumlahkan sampingnya. 1 tambah 2 tambah 6. Nah, 1 ditambah 2 3. 3 ditambah 6 9.
Lalu selanjutnya ratusannya kita jumlahkan. 7 ditambah 8. 7 ditambah 8 berapa ya? Yaitu 15. Nah, puluhannya ditulis atasnya sampingnya, dan yang satuannya kita tulis bawahnya. Lalu kita jumlahkan. 1 ditambah 4 ditambah 2. Nah, 1 tambah 4 yaitu 5. 5 ditambah 2, 7. Berarti hasilnya 7.592. Lalu yang nomor 4, kita langsung saja. 7 ditambah 1 yaitu 8. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Puluhannya kita tulis atas sampingnya, dan satuannya kita tulis di bawahnya. Kita jumlahkan. 1 ditambah 6, 7. 7 ditambah 9. Berapa 7 tambah 9? 16. Kita jangan langsung menulisnya, oke? Taruh dulu di depannya boleh, di belakangnya boleh. Nah, 1 ini puluhannya kita tulis di angka atas sampingnya, dan 6 kita tulis di bawahnya. Nah, sekarang kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 3 ditambah 4. Nah, 1 tambah 3 itu 4. Ditambah 4 lagi berarti 8. Maka hasilnya 8.618. Nah, selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan yang wajib kita mensyukurinya. Nah, di sini ada bacaan yaitu menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia itu berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, sekarang tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut ini. Nah, kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah bagaimana sikap yang harus kita lakukan, yaitu jika kamu lebih tinggi darinya, boleh membantu mengambilkannya, atau juga dengan cara membantu mencari bantuan orang dewasa untuk minta tolong diambilkan jika kalian tidak sampai, oke? Lalu, nah, jika kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan, sikap yang harus kamu lakukan adalah bagaimana? Yaitu membantu barang bawaannya, oke? Lalu yang ketiga, kamu melihat temanmu yang kesulitan bukan adalah yaitu membantu mengajarinya menari sampai bisa. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selain menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Sekarang, dapatkah kamu membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada sebuah tarian? Nah, untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih.
Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Nah, di sini ada judul bacaan yaitu makanan penting untuk kesehatan. Disimak ya. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Lalu yang kedua ada lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Lalu yang ketiga ada sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Lalu yang keempat ada buah-buahan, nah misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Lalu yang kelima ada susu, nah misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Nah, makanan pokok tadi seperti nasi, sagu, jagung, begitu. Lalu, protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Nah, protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Lalu, protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Sekarang amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari dan beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Dan tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Nah, yang gambar pertama ini ada buah-buahan. Nah, makanan ini sebaiknya dikonsumsi setiap hari atau tidak dikonsumsi. Yaitu kita sebaiknya mengonsumsinya setiap hari. Alasannya apa? Karena buah-buahan mengandung vitamin yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Lalu gambar yang kedua ada permen. Nah, permen ini sebaiknya kita makan setiap hari atau sebaiknya sesekali saja atau bahkan dihindari ya. Yaitu sebaiknya dimakan sesekali saja. Alasannya karena permen mengandung banyak gula. Nah, jika berlebihan tidak baik untuk kesehatan tubuh. Lalu gambar yang ketiga ada es krim. Nah, es krim ini bagaimana? Apakah sebaiknya dimakan setiap hari atau sesekali saja? Yaitu sesekali saja ya. Alasannya kenapa? Es krim ini mengandung gula yang sangat tinggi, jadi tidak baik jika dimakan setiap hari. Lalu ada coklat. Nah, coklat ini juga, coklat itu dimakannya sesekali saja ya, atau bahkan dihindari, karena coklat mengandung banyak gula. Nah, jika kalian makannya berlebih, nanti bisa sakit gigi, ya kan?
Lalu ada susu. Nah, susu ini sebaiknya kita minum setiap hari. Alasannya karena susu mengandung kalsium yang baik untuk tulang, serta ada lauk pauk. Nah, kita juga harus memakannya setiap hari karena lauk dan daging baik dimakan setiap hari karena mengandung protein yang bagus untuk kesehatan. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan pengembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencakokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Nah, bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam satu kali panen? Nah, jawabnya berarti 3.400 ditambah 3.400. Hasilnya yaitu 6.800. Sekarang di sini ada judul yaitu makanan dan kesehatan. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan yang cukup. Sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks yang kamu baca. Yang nomor 1, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Anak-anak SD Nusantara sedang bermain tarik tambang. Nah, lalu yang kedua, mengapa Edo mengaduh kesakitan? Karena Edo mengaduh kesakitan karena Edo terjatuh dan tertarik kelompok lawan atau kelompoknya Udin. Yang ketiga, apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Teman-teman Edo membantu Edo berdiri dan menghibur Edo. Siti suka sayur bayam. Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Lalu di sini Lani suka ikan. Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Sedangkan Edo suka kentang dan Beni lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, kamu sudah mengetahui bahan makanan berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh. Olahraga juga berpengaruh terhadap kekuatan tubuh. Apa makanan kesukaanmu? Apakah makanan kesukaanmu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Coba kalian tulis dan ceritakan tentang makanan kesukaan. Nah, di sini saat kecil Udin menggunakan sepeda roda 3.
Sekarang Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Saat kecil pun Edo hanya dapat menendang bola. Sekarang Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga dapat membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Udin suka bermain sepeda. Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun. Mereka saling menghargai perbedaan. Siti senang berolahraga lari di pagi hari. Dayu senang olahraga renang. Lani senang berolahraga bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka juga suka saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Sekarang, tuliskan pendapat kalian mengenai beberapa hal berikut. Yang pertama, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Mengapa ya? Nah, karena dengan menghargai perbedaan akan menciptakan kerukunan. Lalu yang kedua, apa saja manfaat yang kita rasakan jika hidup rukun? Apa ya manfaatnya? Yang pertama, tercipta persatuan dan kesatuan, lalu menambah erat persaudaraan. Yang ketiga, hidup akan terasa nyaman. Lalu yang ketiga, mengapa kita perlu bekerja sama? Mengapa ya? Nah, dengan bekerja sama, maka pekerjaan akan cepat selesai dan terasa ringan. Olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Olahraga dapat membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga, kita semua menjadi lebih santai. Memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Di tempat rekreasi biasanya dapat kita temui penjual tiket masuk dan para pedagang asongan. Harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya ada yang ribuan, puluh ribuan, bahkan ratus ribuan. Kamu tentu pernah melakukan jual beli di tempat rekreasi. Salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan. Nah, selanjutnya coba kamu pelajari pengurangan dengan bilangan ribuan. Nah, contoh pengurangan tanpa teknik menyimpan ada 5.478 dikurangi 1.254. Nah, di sini kita pisahkan dulu antara ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, ribuannya ada 5.000 dan juga 1.000, ratusannya ada 400 dan 200, puluhannya ada 70 dan 50, dan satuannya ada 8 dan 4. Nah, ini masing-masing dikurangi. Nah, pengurangannya yaitu dari bagian yang satuannya. Oke, 8 dikurangi 4 yaitu 4, 7 dikurangi 5 yaitu 2, 4 dikurangi 2 itu 2, dan 5 dikurangi 1 adalah 4. Jadi hasilnya yaitu 4.224. Nah,
sekarang kita kerjakan soal latihan berikut ini. Yang pertama ada 2356 dikurangi 1243. Nah, kita kurangkan dari mulai yang satuan itu yang paling belakang. Di sini ada 6 dikurangi 3. Berapa 6 dikurangi 3? 6 dikurangi 3 yaitu 3. Lalu selanjutnya 5 dikurangi 4. Berapa 5 dikurangi 4? 1 ya. Selanjutnya kita kurangkan yang 3 dikurangi 2. Berapa 3 dikurangi 2 anak-anak? 1 ya. Dan yang terakhir yaitu 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Berarti hasil pengurangannya adalah 1113. Nah, sekarang nomor 2, kita langsung saja. Di situ kita akan menguranginya dari yang satuan dulu. Satuan itu yang paling belakang ya. Ingat, kita mengurangkannya itu dari yang satuan. Sekarang 8 dikurangi 2. Berapa 8 dikurangi 2? 6 ya. Lalu kita kurangkan yang puluhan. Ada 1 dan 0. 1 dikurangi 0, 1. Lalu ratusannya kita kurangi. 4 dikurangi 1 yaitu 3. Lalu 3 kurangi 3 adalah 0. Nah, kalau 0-nya paling depan, kita tidak usah menulisnya ya. Maka hasilnya yaitu 316. Lalu yang nomor 3. Di situ ada 2 dikurangi 0. Berapa 2 dikurangi 0 ya? Yaitu 2. Lalu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 8 dikurangi 8, 0. Dan 9 dikurangi 7 yaitu 2. Jadi hasil pengurangannya yaitu 2022. Oke, contoh pengurangan dengan teknik menyimpan. Nah, di sini ada contoh pengurangan dengan teknik menyimpan. Nah, di sini 4249 dikurangi 1926. Nah, kita kurangi dulu dari yang bagian satuan. Di bagian satuan ini ada 9 dikurangi 6. Berapa 9 dikurangi 6? Yaitu 3. Setelah itu puluhannya. Nah, puluhannya ada 4 dikurangi 2. Berapa 4 dikurangi 2? Yaitu 2. Lalu ke bagian yang ratusan. Nah, di sini ada 2 dikurangi 9. Nah, coba 2 dikurangi 9 apakah bisa? Tidak bisa. Maka dari itu kita pinjam angka satunya dari angka 4. Oke. Maka 4-nya dicoret. Nah, kan 4-nya tadi dipinjam 1, berarti 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Kita tulis depannya sini. Nah, yang ratusan tadi menjadi angka 12. Nah, 12 ini dikurangi 9. Nah, berapa 12 kurangi 9? 3. Nah, setelah itu ribuannya, maka bukan 4 lagi tetapi 3. 3 dikurangi 1 yaitu berapa? 3 kurangi 1, 2 ya. Nah, sekarang cobalah menyelesaikan soal pengurangan berikut ini. Nah, di sini juga bersama-sama kita akan menyelesaikan soalnya. Nomor 1, 6 dikurangi 8. Nah, sekarang 6 dikurangi 8 apakah bisa? Tidak, maka kita pinjam angka 1 untuk dituliskan depannya. Nah,
Maka dari itu 7-nya kita coret. Nah, 7 ini dikurangi 1 karena kan tadi dipinjam 1, berarti 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Kita tulis di depannya. Nah, kita kurangkan nih yang satuan. 16 dikurangi 8. Berapa ya 16 dikurangi 8? Hasilnya adalah 8. Nah, setelah itu kita ke yang puluhan. Puluhannya di situ ada 6 dikurangi 2. Nah, 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Lalu di situ 1 dikurangi 3. Nah, 1 dikurangi 3 apakah bisa? Tidak bisa, maka dari itu kita pinjam angka 1 dari 5. 5-nya kita coret, maka dari itu 5 dikurangi 1 yang dipinjam tadi hasilnya 4. Nah, setelah itu kita kurangkan dulu yang 11 dikurangi 3. Berapa 11 dikurangi 3? 8 ya. Lalu di situ ada 4 dikurangi 4. Berapa 4 dikurangi 4? 0. Nah, 0 jika bilangan cacah, maka tidak usah ditulis jika yang paling depan. Oke, jadi hasilnya adalah 848. Nomor 2. Di situ kita langsung ke satuan yang paling belakang, kita kurangkan ya. 9 dikurangi 3 hasilnya berapa? 9 dikurangi 3 6 ya. Lalu depannya 5 dikurangi 8. Nah, 5 dikurangi 8 apakah bisa? Tidak, maka kita tulis, kita pinjam angka 1 dari angka 4. Angka 4-nya coret. Lalu 4 dikurangi 1 yang kita pinjam hasilnya 3. Nah, kita kurangkan yang puluhan. Puluhannya itu berubah menjadi angka 15. Nah, 15 dikurangi 8. 15 dikurangi 8 yaitu 7. Ya, setelah itu kita lihat yang bagian ratusannya. Nah, ratusannya itu ada 3 dikurangi 7. Nah, 3 dikurangi 7 apakah bisa? Tidak, maka dari itu kita pinjam angka 1 dari angka 6. Nah, angka 6-nya dikurangi 1. 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Nah, setelah itu kita kurangkan nih lagi yang ratusannya. 13 dikurangi 7. Berapa ya 13 dikurangi 7? Yaitu 6. Nah, lalu kita ribuannya. Nah, 5 dikurangi 2 yaitu 3. Maka hasilnya 3676. Sekarang yang nomor 3. Di situ ada satuannya, ada 4 dikurangi 6. Nah, 4 dikurangi 6 apakah bisa? Tidak, maka kita pinjam angka 1-nya dari 2. Maka 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Kita tulis. Nah, di situ menjadi angka 14. 14 ini dikurangi dengan 6. Berapa 14 dikurangi 6? Yaitu 8. Nah, di situ di sampingnya atasnya ada angka 1. 1 dikurangi 8, apakah bisa 1 dikurangi 8? Tidak bisa juga, maka dari itu kita pinjam lagi angka 1 dari 3. Nah, 3 ini dikurangi 1 karena sudah dipinjamkan. Berarti 3 dikurangi 1 itu 2. Kita kembali lagi ke puluhan. Puluhannya ada angka 11. Nah, 11 ini kita kurangkan dengan 8. 11 dikurangi 8 hasilnya 3. Ya. Setelah ini 2 dikurangi 7.
Nah, apakah bisa 2 dikurangi 7? Tidak bisa, maka kita meminjam angka 1 lagi dari 8. 8-nya dicoret, maka 8 dikurangi 1 yaitu 7. Nah, 12 dikurangi 7 berapa ya? 12 dikurangi 7 5. Dan 7 dikurangi 5 yaitu 2. Jadi hasilnya 2538. Baik. Di sini ada beberapa gambar. Nah, gambar ini adalah gambar berseri. Nah, kita akan membuat cerita dari gambar berseri ini. Nah, di sini Bu Jona sudah menyiapkan ceritanya. Ini versinya Bu Jona. Kalian bisa membuat versi kalian sendiri dan dituliskan di tematik pembelajaran 6 ya. Nah, ini versi ceritanya Bu Jona. Sebelum tidur, Siti mencuci tangan dan kakinya terlebih dahulu. Setelah itu, dia juga tidak lupa untuk menggosok gigi. Setelah siap semuanya, Siti langsung bersiap tidur di tempat tidurnya. Nah, ini adalah versinya Bu Jona. Kalian bisa membuat versi kalian sendiri, oke? Setiap hari kita melakukan kegiatan. Tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh beristirahat adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Nah, cara berdoa setiap agama itu berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Nah, yang nomor 1 ini adalah cara berdoa dengan cara Islam, dengan sholat. Lalu yang kedua itu ada cara berdoa dengan cara Kristen. Lalu yang ketiga, berdoa dengan cara Katolik, yaitu saling mengepalkan tangan. Lalu yang keempat, berdoa dengan cara Hindu. Lalu yang kelima, berdoa dengan cara Buddha. Dan yang keenam, berdoa dengan cara Konghucu. Nah, jadi di sini kita punya 6 cara berdoa untuk masing-masing agama. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kalian juga berdoa menurut agama kalian masing-masing ya. Udin mempunyai kegiatan lain sebelum tidur. Ia selalu berdoa, belajar, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, apakah kamu melakukan hal yang sama dengan Udin? Sekarang kalian bantu Udin belajar mengerjakan latihan pengurangan. Nah, tugasnya untuk kalian pasangkan soal dan jawabannya. Nah, di bagian kiri ini ada soal dan bagian kanan ada jawaban. Kalian harus menemukan jawaban yang pas untuk pertanyaannya. Oke, jika sudah, lalu kalian pasangkan tarik garis. Ya. Baik, terima kasih. Kalian sudah menyimak video pembelajaran tema 1 subtema 2. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam mengerjakan buku, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.